Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya waliyallah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya habibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ahla la ilaha illallah. Assalamu alayka ya sahibal karamah. Assalamu alayka ya syekhana al-karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidi Syekh Musa Syarif ya sama sahib wa fatajul arifin. Radiyallahu ankuma tahiyatan minna ilaikuma wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra qul huwallahu ahad ila akhiril ayah. Wa qala aidan wa ilahukum ilahu wahid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'd. Salam tahiyah Islamiyah yang pertama disampaikan kepada pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya, kepada unsur pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya, kepada Ahlul Bait khususnya Pangresa Umi beserta para putra putri juga zuriyah, Pangresa Guru Agung, Pangresa Abah Sepuh, juga Pangresa Abah Anom, para wakil talqin, wabil khusus yang senantiasa hadir bersama kita di sini yang menjadi imam Masjid Nurul Asror, para petugas di Yayasan Lembaga Dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Gerakan Muda Pondok Pesantren Suryalaya, Ibu Bella dan seluruh orang-orang yang berkhidmat kepada Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga semuanya mendapatkan limpahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah karomah Guru Agung Pangresa Abah Anom. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah wa syukru ala in'amillah. Berkah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita bisa melaksanakan kenikmatan
bisa meresapi kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kenikmatan Islam, iman dan ihsan. Yang mana pada saat ini kita diberi kemampuan mampu melalui perjuangan di medan Ramadan hingga pada hari keempat di tahun 1441 Hijriah ini. Bersamaan dengan itu kita diberi juga kemampuan untuk senantiasa melaksanakan berjamaah sholat subuh, dilanjut dengan khataman, dan kemudian bersama-sama kita menimba ilmu dalam kajian kuliah subuh ini. Semoga ini bagian daripada upaya kita dalam melakukan bakti diri kepada Ilahi, mengabdikan diri untuk mencari jati diri pribadi sebagai umat Nabi, hamba Ilahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, seraya memanjatkan salawat dan salam kepada baginda alam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga rahmat dan keselamatan ini disampaikan pula kepada para pengikutnya, itba'u tabi'in, wabil khusus auliyanya Allah yang dimuliakan dengan berbagai ragam karomah, hingga kepada kita semua yang senantiasa berjuang siang dan malam, yang senantiasa setiap detik, setiap helaan nafas kita senantiasa belajar untuk memperbaiki diri dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan sampai umat akhir zaman mendapatkan rahmat dan keselamatan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk mengkaji bersama-sama tentang kajian tauhid berkaitan dengan sifat uluhiyah atau sifat-sifat ketuhanan, yang insya Allah fokus pada kesempatan ini kita akan fokus pada tema sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Ikhwani rahimakumullah, tauhid merupakan satu dari 3 unsur ilmu pokok dalam ajaran Islam. 2 lainnya adalah ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Dan ilmu yang 3 ini juga merupakan warisan utama dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai perwujudan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail 4.000 tahun lebih pada saat mereka berdua selesai membangun kembali fondasi Ka'bah yang telah hancur oleh badai topan di zaman Nabi Nuh. Beliau berdua berdoa agar diberi utusan dari keturunan mereka berdua, seseorang utusan yang mampu menjelaskan tentang tilawah, tazkiyah dan ta'lim, yang dalam bahasa kita menjadi sebuah keilmuan tauhid, tasawuf dan fikih. Ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 129. Kemudian diijabah dengan jawaban Allah di Al-Baqarah juga 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana telah kami utus kepada kalian semua bagian daripada kalian, yaitu seorang rasul yang membawa 3 misi utama. Pertama, tazkiyah, yaitu ilmu tauhid, tilawah, yaitu ilmu tauhid. Yang kemudian adalah tazkiyah, adalah ilmu tasawuf, dan yang ketiga adalah ta'lim, yaitu ilmu fikih atau syariah. Tujuannya apa? Mohon maaf, yang keempat adalah ilmu laduni, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tujuannya apa? Allah mengirimkan utusan itu untuk kita hanya satu. Ada Pak Jawab di sana, Pak Tafriyah menjelaskan kalimat sebelumnya, fazkuruni azkurkum. Maka oleh karena itu, oleh karena kami telah mengutus Rasul dengan 3 kemampuan itu, uzkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, ingat-ingatlah aku oleh kalian semua. Azkurkum, dengan demikian aku akan mengingatmu. Engkau berzikir kepadaku dengan sedekah, aku akan mengingatmu dengan pertolongan. Engkau berzikir kepadaku dengan memberikan pertolongan kepada hamba, aku akan mengingatmu dengan pertolonganku.
Engkau mendekat kepadaku 1 langkah, aku akan mendekat kepadamu 2 langkah. Engkau mendekat sedepak, aku lebih dari itu. Engkau mendekat dengan jalan kaki, aku akan lari. Jawaban dari Allah. Bagi siapa? Orang yang mensyukuri nikmat telah diutusnya Rasulullah yang membawa 3 visi tadi. Tilawah, tazkiyah, ta'lim, fikih, tauhid, tasawuf dan fikih. Ini tujuan. Maka apa yang disampaikan oleh para ulama kita, para mubalik kita, tujuannya hanya satu, adalah hanya untuk zikir. Maka apapun yang disampaikan harus berkaitan dengan zikir. Apa yang disampaikan tidak dikaitkan dengan zikir dan tidak mampu membawa umat terhadap zikir, maka itu dakwah tidak memiliki nilai cahaya. Karena intisari dari dakwah adalah menerangi qalbu dengan zikir kepada Allah. Ikhwani rahimakumullah. 3 visi ini, tilawah, tazkiyah, ta'lim, tauhid yang pertama, tazkiyah yang kedua, tasawuf mensucikan qalbu, yang ketiga adalah ta'lim, ilmu fikih. Tauhid ini yang pertama. Apa ini? Tauhid adalah mengenal Allah. Manusia, hamba yang akan menuju Allah sungguh takkan mampu kalau tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita berangkat ke Jakarta ingin bertemu dengan presiden kita, Bapak Jokowi, kalau kita belum mengenal siapa, mana Bapak Jokowi? Bagaimana mungkin kita berangkat ke Jawa Timur untuk bertemu seseorang kalau kita tidak mengenal siapa dia, bagaimana wajahnya? Ilmu tauhid adalah jawaban untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk menuju kepada Allah. Orang sudah mengenal Allah, orang sudah mengenal Bapak Jokowi, tetapi dia tidak berangkat ke Jakarta, tidak pula dia akan bertemu dengan Bapak Jokowi. Orang sudah kaya dengan ilmu tauhid, mengenal dengan Allah, tetapi tidak pernah terbang menuju Allah, takkan pernah dia wusul bertemu dengan Allah. Dia mengenal Allah, dia mau menuju Allah, tetapi tidak mengenal hukum-hukum yang Allah tetapkan, tidak mengenal batas-batas yang Allah tetapkan. Karena seorang hamba hanya akan bisa disebut hamba kalau dia memiliki ruh dan jasad. Diaturlah hukum-hukum untuk jasadnya, untuk zahirnya, yang disebut dengan ilmu fikih. Maka semua ini, tilawah, tazkiyah, ta'lim, tauhid, tasawuf, fikih, adalah kewajiban kita untuk melaksanakan. Dalam kitab Azkiyah disebutkan, wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa muzakiyal qal wa akidatan wa muzakiyal qalbaskula, atau wa akidatan wa muzakiyal qalbiskula. Engkau wajib, benar-benar wajib mempelajari 3 ilmu. Pertama, ilmu yang mengesahkan akidah yaitu tauhid, yang mengesahkan ibadah yaitu ilmu fikih. Yang kedua, mengesahkan akidah yaitu ilmu tauhid, dan yang ketiga, mensucikan qalbu yaitu ilmu tasawuf. Ikhwani rahimakumullah. Yang 3 ini sebagai dasar pendahuluan dalam penjelasan ilmu tauhid kita. Semoga ini bisa dipahami, karena ini 3 untuk unsur 3 dalam diri kita. Tipdam, 3 piranti dasar manusia. Apa yang 3? Nyawa, raga, dan rasa. Raga, nyawa, dan rasa. Jasad, ruh, dan rasa. Bahasa pangarsa Abah yang saya terima dari pangarsa Kang Haji Dudun almarhum, nyawa, raga, rasa. Raga, nyawa, rasa. Nutilu ulah pernah lepas. Silaturahmikan yang 3 ini. Jangan sampai jasad tidak pernah silaturahmi dengan ruh, atau ruh tidak pernah bersatu dengan jasad. Pada akhirnya, jika ia tidak silaturahmi, tidak akan pernah terjadi ngenah nyawa betah jasad. Yang akan terjadi, boleh jadi betah jasad ente ngenah nyawa, atau ngenah nyawa ente betah jasad. Mana ngenah nyawa betah jasad? Kita tahu beribadah itu nikmat, kita tahu zikir itu tumaninah, tetapi kita tidak mau berlama-lama di tempat sholat, kita tidak mau berlama-lama di atas sejadah. Ini karena jasad kita tidak betah. Jasad kita sudah mengingat makanan, jasad kita sudah mengingat rokok, minuman, dan lain sebagainya. Jasad tidak pernah silaturahmi dengan nyawa. Di lain waktu jasad kita nikmat di tempat main, di tempat makan minum, tetapi ruh tengenah tebetah. Kata ruh, iya lain kadaharan urang.
ini bukan makanan aku, ini bukan nutrisiku. Ruh ngalayang kakalayangan neangan nu amis-amis naon wae nu kapangi. Ruh menjerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, cek orang Sunda. Ngajerit ruh. Kenapa? Lapar tidak pernah diberi makanan, haus tidak pernah diberi minuman, kurang gizi tidak pernah diberi nutrisi gizi. Dia menjerit. Apa yang terjadi? Gundah gulana tanpa sebab. Ini ruh dan jasad tidak pernah disilaturahmikan. Maka caranya laksanakan yang 3, fikih, tauhid, tasawuf. Ikhwani rahimakumullah. Baiklah, mari kita memasuki pada ilmu tauhid ini. Waktu kita tinggal 20 menit kurang sedikit. Tauhid namanya ada yang menyebut ilmu akidah atau juga akidatul khamsin dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut juga ilmu usuluddin karena ini memang pokok dasar agama. Disebut juga al-fiqhul akbar. Ini yang menyebutnya adalah Imam Abu Hanifah. Dulu ilmu tauhid disebutnya fikih akbar. Kalau fikih tanpa akbar, itulah fikih masalah ibadah zahir. Tujuan ilmu tauhid adalah mengenal Allah. Objeknya permasalahan yang dibahasnya adalah perihal rukun iman dan segala sesuatu yang gaib yang didengar oleh Nabi dan disampaikan kepada kita semua. Mohon maaf, yang didengar oleh kita, oleh guru-guru kita sampai pada sahabat, didengar oleh mereka dari Nabi. Maka objek apa yang digarap oleh ilmu tauhid adalah sesuatu yang gaib. Itu adalah rukun iman. Dan sesuatu yang harus diimani itu adalah sesuatu yang gaib. Tidak mungkin saya bertanya kepada saudara, apakah anda percaya ini tasbih? Tentu tidak akan. Dan tidak perlu dijawab. Dan tidak perlu bertanya. Karena ini memang tasbih dan ini zahir. Berbeda. Apakah percaya kalau pada hari ini saya tiba-tiba bisa menghilang? Nah itu wajar dipertanyakan. Karena belum terbukti. Sesuatu yang sudah bukti tidak perlu diimani karena itu bukan objek keimanan. Sesuatu yang sudah katara karabah karasa ku panca indra urang tidak perlu dibuktikan. Nah oleh karena keimanan adalah sesuatu yang gaib, maka tugasnya bukan tugas raga, bukan tugas jasad. Lalu tugas siapa? Tugas yang gaib lagi. Raga zahir harus menyentuh yang zahir. Unsur yang gaib harus didekati dengan yang gaib lagi. Apa itu? Sesuatu yang gaib dalam diri kita adalah ruh. Maka tugas mengimani adalah tugas ruh. Tugas melaksanakan ilmu tauhid adalah tugas ruh. Jismani tugasnya adalah hukum zahir. Itu hukum fikih. Wudu kita yang dibicarakan lampa wudu, bagaimana cara mencuci tangan, sampai siku atau tidak, bagaimana cara mencuci wajah, itu zahir karena hukumnya zahir. Rukun iman sesuatu yang gaib objeknya, maka yang mempercayainya adalah ruh, jangan dengan nalar kita. Nalar hanya sebatas keilmuannya. Nah sesudah jelas, maka mari aktifkan ruhani kita. Yang pertama, sifat uluhiyah semuanya ada 20. Ini yang wajib, yang mustahil juga 20. Dalam kosmologi atau alam pikiran Ahlussunnah wal Jamaah ada yang disebut dengan akidatul khamsin, akidah yang 50. Akidah yang 50 ini terbagi pada 2 belahan besar. Belahan yang pertama adalah sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, terbagi pada 3, wajib 20, mustahil 20, wenang 1. Belahan kedua adalah sifat kerasulan, sama, wajib, mustahil, dan wenang. Masing-masing dari wajib dan mustahil ada 4, wenang 1, jadi 9. 9 tambah 4, 1 jadi 50. Yang 50 ini wajib kepada semua orang mukallaf untuk mengetahuinya. An ya'rifah, artinya untuk ma'rifat. Wa yajibu ala kulli mukallafin, menggunakan kalimat kul, artinya kul jame', semua, kullu fardin min afradil mukallaf, setiap satuan dari pribadi jama' orang mukallaf wajib mengetahui secara ma'rifat. Apa yang dimaksud pengetahuan secara ma'rifat? Idrakun jazimun bihaitsu laisa mahu taraddud.
Pengetahuan yang yakin tanpa euah gingsir, cek orang Sunda mah. Tidak ragu sedikit pun. Anda yakin Allah itu satu? Yakin. Kata saya harus dua, tidak bisa. 1, 5, 1, 3, 1. Saya bunuh kalau Anda tidak mengatakan 5. Silahkan bunuh saya. Bilal bin Rubah kalau gak salah dikatakan begitu, tetap dia ahad, 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 ahad. Ini yakin. Disebut dengan ma'rifat. Jadi pengetahuan ma'rifat itu adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kita dituntut oleh Al-Quran untuk itu. Nah, sifat yang wajib ada 20. Kita tahu dari mulai wujud sampai mutakalimat. Yang 20 terbagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Pembahasan kita nafsiyah dan salbiyah. Nafsiyah ada 1 sifat, salbiyah ada 5 sifat. Nafsiyah ini artinya sifat kepribadian. Kalau dalam diri manusia, kalau di Tuhan adalah sifat kezatian Allah. Suatu sifat yang tidak bisa tidak ada. Kalau tidak ada sifat ini, maka akal tidak akan menerima. Dan sifat yang lain tidak akan ada. Kenapa? Bagaimana mungkin tidak ada wujud? Kenyataannya Allah itu ada. Dari mana diketahui kenyataannya Allah itu ada? Ada kita. Kalau sudah terbukti wujud adanya, maka sifat wujud wajib adanya. Kalau tidak ada, logika Anda sudah diperkosa. Tidak ada sifat wujud bagi Allah, maka logika Anda sudah diperkosa. Meski dalam tingkat tertentu, dalam tingkat tauhid tingkat tinggi, wujud tidak disebut sifat. Karena memang ini untuk menetapkan sifat yang 19. Nah, inilah yang disebut dengan sifat subutiyatun yusufu biha nafsu zat. Disifatan pribadinya zat Allah dengan sifat wujud ini dengan sendirinya. Artinya bukan disifatan sekarang atau bukan disifatan setelah ada makhluk, tetapi disifatannya setelah ketika sifat itu ada. Kapan Allah ada? Oh, tidak ada permulaannya. Berarti sifat wujud juga tidak ada permulaannya. Ini sifat nafsiyah. Kapan Allah ada? Tidak ada permulaan. Berarti sifat wujud tidak ada permulaan. Sejak Allah ada, sifat wujud itu ada. Kok enggak kelihatan? Di sini permasalahan kita yang harus dikembangkan. Wawasan adalah bahwa tidak setiap yang wujud harus kelihatan. Jika saya bertanya, apakah Pak Jokowi ada? Tolong jawab. Pak SBY ada? Kelihatan enggak? Tapi yakin ada. Tidak semua yang kelihatan harus, tidak semua yang wujud itu ada. Ini semi gaib. Dikatakan semi gaib karena mereka zahir juga dengan kita, hanya tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan itu namanya gaib. Naik taraf kedua, ada yang gaib, tidak kelihatan, benar-benar tidak kelihatan, bukan makhluk zahir, makhluk ruhani, malaikat, jin dan lain sebagainya. Ada yang paling tinggi, maha gaib, itulah Allah. Disebut maha gaib karena gaib dengan sendirinya. Gaib bukan digaibkan oleh yang lain, tapi gaib dengan sendirinya. Gaib tidak ada permulaan dan tidak ada unsur yang menggaibkan atau bahan-bahan kegaiban. Berbeda dengan makhluk yang gaib lainnya, itu gaib karena digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya kegaiban 3, maha gaib, gaib dan semi gaib. Itu istilah kita saja untuk memudahkan pemahaman. Ini yang pertama, kewajiban bagi kita yakinkan oleh ruhani kita bahwa Allah itu ada dan hanya satu. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini salibah yaslabu mayaliku bihi atau alaihi. Sifat salbiyah adalah sifat untuk menolak apa yang tidak pantas di Allah. Jadi ini sifat tidak menetap kepada Allah. Sifat untuk menolak apa yang tidak pantas. Apa yang tidak pantasnya? Ada ilmu makulat dalam salah satu fan 12. Ini ilmu untuk mengidentifikasi seluruh yang maujud. Di ilmu makulat ada pertanyaan, mata, kapan? Kapan Allah lahir? Kapan Allah hadir? Maka ini ditolak oleh sifat salbiyah. Karena Allah sebagai Tuhan tidak pantas kalau ada permulaan. Ditolak oleh sifat salbiyah nomor 1, yaitu qidam. Huwal awalu, dialah Allah yang pertama tanpa permulaan. Kapan Allah ruksaknya? Kapan Allah meninggalnya? Ditolak dengan sifat salbiyah yang kedua, al-baqa, dialah Allah yang paling akhir tetapi tidak ada akhir.
Kenapa demikian? Kalau Allah ada akhirnya, kalau Allah ruksak, kalau Allah mati, maka bumi alam yang menjadi garapannya, yang menjadi urusannya akan hancur. Tetapi kenyataannya sampai detik ini bumi alam tidak hancur, berarti Allah tidak hancur. Muncul pertanyaan, kaifa, seperti apa Allah? Apakah punya tangan? Apakah lebih besar dari bumi dan langit? Dan apakah yang lainnya? Maka ini ditolak dengan salbiah, penegasian yang nomor 3, yaitu mukhalafatul hawadis. Allah tidak sama dengan kita. Kullu ma khatarat bibalik fallahu siwadalik. Setiap apa yang tersirat, terpikirkan, terimajinasikan dalam pikiran kita, Tuhan bukan seperti itu. Kalau Tuhan mampu ditembus oleh akal, itu bukan Tuhan. Karena akal tidak akan mampu. Objek akal hanyalah jagat pramudita raya. Jangan sekali-kali memasukkan Allah sebagai objek pemikiran. Allah hanya objek zikir. Fazkuruni azkum. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah hanya objek zikir. Zikir mengingat Allah. Itu pun bukan membayangkan Allah, hanya mengingat. Lalu bayangan kita harus seperti apa? Harus kemana? Karena kalau tidak membayangkan susah. Membayangkan Ka'bah? Jangan. Ka'bah tidak memberikan pengaruh kepada Anda. Membayangkan Asmadat? Enggak perlu juga, tidak memberikan pengaruh kepada kita. Harus lalu seperti apa? Bayangkan sesuatu yang mempengaruhi jiwa Anda sehingga Anda mampu mengingat Allah. Itulah membayangkan wajah guru mursyid yang disebut dengan Robito. Ketika nanti misalkan ada yang tersirat, kok ini ada bayangan aneh dan lain sebagainya, wah ini jangan-jangan Tuhan nih, ada cahaya di dalam kalbu kita, maka buang jauh-jauh. Kullu ma khatarat bibalik fallahu siwadalik. Itu bukan Tuhan. Lalu Tuhan di mana? Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak memerlukan tempat. Jika Allah memerlukan tempat, maka berarti Allah memiliki sifat kekurangan sama dengan kita. Jika sama dengan kita, berarti Allah makan. Jika Allah makan, berarti Allah meninggal. Jika Allah meninggal, batal dari surat Baqarah. Dan yang terakhir sifat sabiah adalah wahdaniyat. Ini untuk menolak pertanyaan, ada berapakah Allah? Jawabannya, kul huwallahu ahad. Allah hanya satu. Zat Allah hanya satu. Ahad itu menunjukkan manunggal zat. Berbeda dengan wa ilahukum ilahu wahid. Itu tidak menggunakan ahad. Ini asma yang satunya. Kalau ahad, zat yang satunya. Nanti ada lagi wahdah. Wahdah sifat yang satunya. Jadi Al-Quran memiliki makna yang beragam. Ada ahad, ada wahid, ada wahdah. Ahad itu adalah manunggalnya zat. Katakan Muhammad, Allah, bahwa Allah itu ahad, satu zatnya. Di ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid. Ini satu sifatnya, satu asmanya. Satu sifat. Hadirin rahimakumullah. Mau Tuhan Anda, Tuhan kita, Tuhan Yahudi, Tuhan Kristen, Tuhan Majusi, itu hanya satu. Tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Anda dengan demikian, Anda tidak boleh tidak percaya kepada Tuhannya Yahudi. Anda tidak boleh tidak percaya kepada Tuhannya Nasrani. Anda harus percaya kepada Tuhan Yahudi, harus percaya kepada Tuhan Nasrani. Sebab ketika Anda tidak percaya kepada Tuhan Yahudi, berarti ada dua Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Nasrani, berarti nambah lagi jadi 3. Tuhan kita, Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani. Lalu harus bagaimana mengimaninya? Kita, mereka, Tuhannya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau gitu kan kita percaya terhadap apa yang diyakini mereka? Tidak. Karena yang tidak kita percayai adalah konsep ketuhanannya atau akidahnya. Ini harus diperbaiki tauhid kita. Yang tidak kita percayai adalah konsep ketuhanannya atau akidahnya. Tuhannya hanya satu, Allah. Kalau konsepnya jangan-jangan dengan luar Islam, dalam Islam sendiri kita tidak boleh percaya. Dengan konsep Tuhan Mu'tazilah berbeda, dengan konsep Tuhan Syiah berbeda. Kita konsepnya Tuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asmar, Asy'ariyah Maturidiyah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah Sawah, saudara kita Salafi Wahabi. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita kaji pada pagi hari ini menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan pada akhirnya semakin mampu, diberi kemampuan dalam peningkatan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu